selamat datang di pembelajaran IPS. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita masih akan membahas materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tapi, submateri kita berbeda dengan minggu lalu ya. Untuk minggu ini, kita akan khusus belajar tentang alat pemenuhan kebutuhan. Masih bersama Ibu Tri Kurniapsari, kita bersama-sama akan belajar IPS dengan asik. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu nih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua kali ini. Nah, pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini bertujuan agar kalian dapat mengklasifikasi macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Nah, pada pertemuan kali ini pun ada beberapa jenis alat pemenuhan kebutuhan yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang kedua adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikutnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama disebut dengan barang ekonomis. Apa sih barang ekonomis itu? Nah, barang ekonomis adalah barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya apa? Pertama, ada air mineral. Yang kedua, sepatu. Nah, contohnya gimana, Bu? Misalnya, kalian ingin membeli sebuah air mineral ataupun misalnya membeli sebuah sepatu. Kalian nggak punya uang nih. Nah, untuk mendapatkan uang, kalian harus bekerja dulu. Nah, itulah yang dinamakan dengan barang ekonomis. Ketika kita ingin membeli suatu barang, kita harus bekerja keras dulu, kita harus berjuang dulu secara fisik maupun materi yang ingin kita keluarkan, seperti itu. Nah, selain barang ekonomis ada juga yang namanya barang bebas. Barang bebas itu adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya, sinar matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, oksigen. Air yang dimaksud di barang bebas itu berbeda dengan barang ekonomis. Kalau yang di barang ekonomis itu kan air mineral. Tapi kalau air di barang bebas itu adalah air hujan ataupun air sungai. Pernah nggak kalian mendengar ada orang atau ada manusia yang membeli sinar matahari? Atau manusia yang membeli air sungai? Atau air hujan? Bahkan ada nggak manusia yang membeli oksigen? Kita tidak bisa membeli sinar matahari, air, dan juga oksigen karena itu jumlahnya tak terbatas dan sudah tersedia di muka bumi. Lanjut ke jenis alat pemenuhan kebutuhan berikutnya, yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam kelompok ini? Yang pertama disebut dengan barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Nah, contoh yang pertama adalah nasi. Indonesia itu dikenal dengan masyarakatnya yang mengonsume nasi ya. Nah, kalau nggak ada nasi, kita bisa menggantikannya dengan singkong atau jagung gitu. Jadi fungsinya tetap sama, tapi variasinya lebih berbeda. Contoh yang kedua, misalnya kita ingin memasak nih pakai gula putih, tapi ternyata di dapur nggak ada gula putih. Kita bisa menggantikan gula putih itu dengan gula merah atau bisa juga dengan madu, seperti itu. Itu contoh dari barang substitusi, bisa kita gantikan keberadaannya asal fungsinya sama ya, kegunaannya sama. Jenis yang kedua adalah barang komplementer. Nah, barang komplementer itu berbeda dengan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila salah satu tidak ada, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya apa? Ada sepeda motor. Sepeda motor perlu bahan bakar untuk bisa bergerak. Nah, apabila sepeda motor tidak ada bahan bakarnya, maka dia tidak bisa bergerak. Nah, itulah contoh dari barang komplementer yang pertama. Contoh yang kedua adalah
ada kompor gas nih. Kompor gas pasti harus ada yang namanya tabung gasnya. Jadi kalau nggak ada tabung gas, kompor gasnya nggak bisa nyala, seperti itu. Itu merupakan contoh dari barang komplementer, barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, balik berikutnya adalah jenis alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama ada yang namanya barang produksi atau barang modal. Nah, barang produksi atau barang modal itu adalah barang barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah lahan, kemudian mesin kopi, kemudian gedung. Lahan di sini digunakan untuk sebagai media pertanian yang akan kita lakukan kegiatan pertanian. Mesin kopi itu adalah mesin yang untuk menghasilkan kopinya terlebih dahulu sebelum dijadikan kopi bubuk, dan gedung itu sebagai tempat bekerja manusia. Kemudian yang contoh kedua adalah barang konsumsi. Nah, barang konsumsi itu adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah buku tulis yang kalian gunakan untuk belajar dan alat tulis di sekolah, seperti itu. Lanjut ke jenis alat pemenuhan kebutuhan berikutnya, yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Nah, barang mentah itu adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Jadi misalnya adalah yang pertama padi. Padi itu belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu sebelum menjadi beras. Begitu juga dengan kayu. Kayu itu belum bisa digunakan karena belum dibentuk dan menjadi perabot rumah tangga. Itu contoh barang mentah. Barang yang kedua adalah barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi yaitu barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya adalah tepung. Tepung itu sebelum dibuat menjadi kue. Kemudian ada benang. Benang sebelum dibuat menjadi kain. Contoh barang yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi itu adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pakaian yang udah jadi, tas, kemudian ada kue yang bisa kita makan langsung, dan juga ada alat tulis dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, cukup sekian pemaparan materi kedua kali ini. Semoga kalian dapat memahami, dan jika ada yang kurang jelas silakan nanti dapat dicek lagi di buku cetaknya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.